Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan menyajikan presentasi tentang permintaan dan penawaran hasil pertanian, tugas ekonomi pertanian. Sebelum kita menjelaskan materi ini, lebih baik kita perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosi Ristu Darmawan M, NIM D1B0191102, dan perkenalkan juga rekan saya Ikrar Musa Bakti, NIM D1B0191118. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu, yaitu Dr. Insinyur Ira Wahyu Magister Pertanian, selaku dosen Ekonomi Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Itu adalah pengertian dari permintaan. Dan langsung saja kita akan menjelaskan masalah hukum permintaan. Yaitu, jika suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Dan sebaliknya, jika suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Di sini saya akan menjelaskan kurva permintaan. Kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kita contohkan seperti donat. Apabila harga donat 50.000, maka konsumen hanya membeli 5 donat. Namun, jika harga turun menjadi 25.000, maka permintaan akan naik menjadi 10 donat. Di sini saya akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri itu dapat diartikan apabila harga mengalami kenaikan, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Jadi semakin murah barang itu, maka permintaannya akan semakin banyak. Itu adalah faktor permintaan. Dan selanjutnya yaitu harga barang lain yang berkaitan, yaitu ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi itu yaitu barang yang saling mengganti, dan komplementer itu yaitu barang yang melengkapi, contohnya saja seperti kopi dan gula. Jika permintaan terhadap kopi itu naik, maka permintaan terhadap gula itu juga akan naik. Jenis barang itu terbagi menjadi 4, yaitu ada barang normal, yaitu barang yang mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat kenaikan pendapatan. Dan yang kedua ada barang inferior, yaitu barang yang diminta oleh orang-orang yang mempunyai pendapatan rendah. Apabila pendapatan masyarakat tinggi, maka permintaan terhadap barang-barang inferior akan berkurang. Dan yang ketiga itu ada barang esensial, yaitu barang pokok, itu barang dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti baju, itu barang pokok yang tentu saja dibutuhkan. Dan yang terakhir itu ada barang mewah, itu barang mewah ini hanya seorang yang memiliki pendapatan yang relatif tinggi yang memilikinya, seperti mobil, terus motor, dan barang-barang mewah lainnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang diikuti oleh perkembangan kesempatan kerja menyebabkan pertambahan permintaan. Artinya lebih banyak orang yang menerima pendapatan, dan pendapat tersebut menambah daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, sehingga permintaan akan bertambah. Dan yang terakhir itu ada pendapatan masyarakat. Faktor ini yaitu
tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Jika seorang yang memiliki pendapatan tinggi, maka kebutuhannya juga akan semakin tinggi sehingga permintaannya juga akan semakin tinggi. Dan hanya itu saja yang dapat saya jelaskan masalah permintaan. Selanjutnya penawaran akan dijelaskan oleh rekan saya Ikrar Nusabakti. Pada Ikrar dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Yosi Restu Darmawan tentang penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Kemudian masuk ke hukum penawaran. Hukum penawaran itu jika harga suatu barang meningkat, maka kualitas yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka kualitas akan menurun. Kemudian masuk ke kurva penawaran. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, di mana apabila harga suatu barang Rp50.000, barang yang ditawarkan menjadi 10 buah. Tetapi bila harganya turun menjadi Rp25.000, maka yang ditawarkan akan menurun menjadi 5 buah. Kemudian masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga. Hal ini adalah syarat yang penting, sebab tanpa adanya harga, maka tidak ada hukum penawaran. Sebab pada dasar hukum penawaran terkait dengan harga barang dan prospek jumlah barang. Jika harga barang naik, jumlah yang ditawarkan juga meningkat. Namun harga barang yang turun membuat jumlah barang yang tersedia akan turun. Kemudian yang kedua yaitu biaya produksi. Keterkaitan biaya produksi adalah biaya yang dipakai untuk memproses produksi, mulai dari membeli bahan, biaya bahan penolong, gaji karyawan, dan lain-lain. Jika biaya produksi meningkat dari waktu ke waktu, maka harga barang yang diproduksi pun akan meningkat. Sehingga produsen akan menawarkan barang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan produsen tidak ingin mengalami kerugian. Sebaliknya, apabila produksi menurun, produsen pun meningkatkan kuantitas produksi sehingga penawaran juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga, kemajuan teknologi. Jumlah barang yang tersedia juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Dengan teknologi yang modern, maka produsen lebih mudah dalam menghasilkan produk, baik dalam bentuk barang atau jasa. Mesin modern juga akan menurunkan biaya produksi, sehingga mempermudah produsen dalam menjual barang dalam jumlah yang relatif banyak. Kemudian yang selanjutnya yaitu pajak. Pajak merupakan ketetapan dari pemerintah terhadap suatu produk. Pajak memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu harga. Apabila harga barang tinggi karena pajak yang tinggi, pemerintah akan berkurang, imbasnya penawaran juga berkurang jumlahnya. Selanjutnya, harga barang pengganti. Jika barang pengganti harganya meningkat, penjual akan meningkatkan jumlah barang yang tersedia. Dengan begitu, penjual bisa mengalihkan konsumen pada barang pengganti yang memiliki harga lebih rendah. Kemudian selanjutnya yaitu muncul produsen baru. Jumlah barang yang tersedia di pasar juga dipengaruhi oleh munculnya produsen baru, di mana beberapa perusahaan akan memproduksi barang yang sama sehingga stok yang ada di pasar akan menjadi semakin banyak. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Apabila ada
produsen yang menarik diri dari persaingan pasar, maka jumlah produk akan berkurang. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat dulu.